Selamat datang di Dapur Makusti. Di video kali ini saya mau membuat salah satu kue tradisional dari olahan ketan yang dibungkus dengan daun pisang. Kue ini bisa disajikan dengan cara dipanggang dahulu ataupun tanpa dipanggang. Rasanya tetap enak. Teksturnya pulen, legit dan gurih. Cara buatnya juga mudah. Cocok sekali dijadikan sebagai penambah menu ide jualan. Untuk cara pembuatannya, bisa simak videonya sampai habis. Langkah pertama kita akan buat ketan kuningnya terlebih dahulu. Masukkan 500 gram beras ketan putih yang sudah direndam selama 2 jam ke dalam kukusan yang sudah mendidih. Untuk merendam beras ketannya, pastikan jangan terlalu lama supaya tekstur beras ketannya tidak terlalu lembek. Dan beras ketan ini akan kita kukus dahulu selama 25-30 menit atau sampai setengah matang dengan api sedang. Setelah 25 menit dikukus, ini beras ketannya masih setengah matang, langsung saja bisa kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita akan merebus larutan santannya. Masukkan 400 ml santan ke dalam panci. Kemudian tambahkan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kunyit bubuknya boleh juga diganti dengan kunyit segar yang diparut. Lalu beri 2 lembar daun pandan yang sudah dipotong jeti beberapa bagian. Lalu kita nyalakan kompornya di api sedang. Kemudian santannya kita masak sampai mendidih sambil terus kita aduk supaya santannya tidak pecah. Tujuan perebusan santan ini supaya kuenya bisa bertahan lama dan tidak cepat basi. Jangan lupa kita beri garam sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kita masak kembali sampai larutannya benar-benar mendidih. Pastikan selalu diaduk supaya santan tidak pecah. Jika santannya sudah terlihat mendidih seperti ini, bisa kita matikan api kompornya, lalu kita aduk sebentar untuk mengurangi uap panasnya, setelah itu baru kita angkat. Dan ini dia beras ketan setengah matang tadi sudah dipindahkan ke dalam wadah, lalu dalam keadaan masih panas kita campurkan dengan santan panas tadi, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Untuk larutan santannya kita masukkan secara bertahap. Dan ini adalah penuangan santan yang terakhir, kita aduk kembali sampai rata. Jika adonan ketan kuningnya sudah tercampur rata semua seperti ini, kemudian bagian atas adonan ketan kita ratakan dahulu, lalu adonan ketan kuningnya akan kita tutup dengan daun pisang, dan ini akan kita istirahatkan sebentar selama 15 menit supaya larutan santannya benar-benar meresap ke dalam ketan. Setelah 15 menit diistirahatkan, ini santannya sudah terlihat meresap ke dalam ketan, ini sudah cukup. Kemudian ini sudah bisa langsung kita pindahkan ke dalam kukusan yang telah mendidih. Setelah ketan kuningnya sudah dipindahkan ke dalam kukusan dan diratakan juga, selanjutnya ini akan kita kukus selama 25 menit atau sampai tekstur ketannya empuk dan lunak dengan api sedang. Setelah 25 menit dikukus, ini ketan kuningnya sudah matang. Saat kita aduk juga tekstur ketannya sudah empuk dan lembut. Ini sudah cukup, bisa kita matikan api kompornya, lalu adonan ketannya kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Setelah ketan kuning sudah dipindahkan ke dalam wadah, lalu kita siapkan 150 gram abon ayam untuk bahan isiannya. Siapkan juga wadah dan secukupnya daun pisang untuk membungkus bagian dalam adonan ketan. Langkah selanjutnya kita ambil secukupnya adonan ketan kuning. Kalau mau ditimbang beratnya sekitar 60 gram, kemudian adonan ketannya kita pipihkan melebar. Lalu beri isian abon ayam di dalamnya. Untuk banyak dan sedikitnya abon ayam yang digunakan bisa disesuaikan saja. Setelah ketannya kita isi, kemudian ketan kuningnya kita padatkan berbentuk lonjong. Pastikan saat membentuk adonan ketan harus benar-benar rapat supaya isian tidak bocor. Setelah kita bentuk kemudian kita bungkus dengan daun pisang dengan cara digulung.
Dan seperti ini hasilnya, kita lakukan proses yang sama sampai selesai. Dan ini dia lemper ketan kuningnya sudah dibentuk semua. Satu resep saya menghasilkan 18 buah, dan ini sudah bisa langsung kita bungkus. Kita siapkan daun pisang dengan ukuran lebar yang sebelumnya sudah dilayukan di atas kompor. Kemudian ambil satu adonan lemper abon ketan kuningnya, lalu letakkan di atas daun pisang, kemudian kita bungkus dengan cara digulung. Jangan lupa bagian tengahnya kita padatkan. Untuk lebih jelas cara membungkusnya bisa disimak pada video. Jangan lupa kita sematkan tusuk gigi di bagian sisi kanan dan kiri daun supaya daun terbungkus rapat. Jika terdapat sisa daun di bagian sisi daun, bisa kita gunting supaya terlihat lebih rapi. Dan seperti ini hasilnya. Dan ini dia kue tradisional dari olahan ketan yang dibungkus dengan daun pisangnya sudah jadi. Ini namanya lemper abon ketan kuning. Ini lempernya masih sebagian yang masih dibungkus. Lemper ini sudah bisa langsung kita konsumsi seperti ini ataupun dijual. Cuman di sini sebagian lemper abon ketan kuningnya bisa juga kita panggang di atas teflon seperti ini. Saat dipanggang, kita oles sedikit dengan minyak goreng di bagian bungkus daunnya. Jangan lupa sering dibolak-balik jika sisi bungkusnya sudah terlihat sedikit hangus. Kita panggangnya tidak perlu terlalu lama, cukup sampai aromanya harum dan bungkusnya terlihat sedikit hangus. Dan ini dia lemper abon ketan kuningnya sudah sebagian dipanggang. Mau yang versi dipanggang ataupun tidak dipanggang rasanya tetap enak, pulen, legit dan gurih. Kue ini bisa bertahan selama 2 hari di suhu ruang, cocok sebagai referensi penambah menu ide jualan. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.